Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa tawakkal alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم جددوا إيمانكم جددوا إيمانكم. قيل كيف يجدد إيماننا يا رسول الله؟ قالوا أكثروا من قولي لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم. أما بعد Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang penuh dengan barokah ini, izinkanlah khatib untuk berwasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada sidang Jumat sekalian. Mari kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa bermakna imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa pilih-pilih dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa pilih-pilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatajawadu fa inna khaira jadit taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal bagi kita semua umat Islam adalah bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan 2 hari raya bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal tahun Hijriyahnya. Dan yang kedua, hari raya Idul Adha
setiap tanggal 10 Zulhijjah setiap tahun hijriahnya. Pada 2 hari raya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pula amalan-amalan khusus untuk menyambut 2 hari raya umat Islam tersebut. Yang pertama, hari raya Idul Fitri. Allah mensyariatkan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan dan diakhiri dengan ibadah zakat fitrah pada malam takbirannya. Kemudian pada hari raya Idul Adha, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah haji pada tanggal 1 Zulhijjah dan puncaknya 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Bagi kita yang belum mampu dan belum diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah di awal-awal bulan Zulhijjah, khususnya pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu ibadah puasa sunnah Arafah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hikmahnya apa Pak yang dapat kita petik dari 2 hari raya umat Islam tersebut? Yaitu adalah amalan-amalan yang sifatnya hablum minallah, seperti puasa, salat, bahkan ibadah haji ke Baitullah belumlah cukup, namun harus dilengkapi, disempurnakan oleh amalan-amalan yang sifatnya hablum minannas, seperti zakat fitrah, sedekah, dan kurban, yaitu pada tanggal hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah dan 3 hari setelahnya hari tasyrik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai dengan keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan ila akhir ayat. Yang mafhumnya, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan muadzin dari masjid-masjid itu bukan tanpa maksud, namun muadzin menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk segera bergetar hatinya, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid-masjid untuk tunduk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ciri orang yang beriman yang kedua, jika disebutkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, maka akan menambahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat. Bukan malah sebaliknya, bukan malah memperdebatkan ayat-ayat Allah, apalagi mempertentangkannya, apalagi sampai menghinakannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ciri orang yang beriman yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia hanya berserah diri, dia hanya berpasrah, dia hanya bertawakal kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada jabatannya, bukan kepada pangkatnya, bukan kepada harta bendanya, apalagi kepada dirinya sendiri, namun dia hanya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Lalu apa amalan-amalan mereka? Alladzina yuqimuna sholata. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan,
mendirikan, melaksanakan sholat minimal yang 5 waktu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka adalah orang-orang yang menyisihkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berzakat, berbagi kepada sesamanya. Hablu minallah wa hablu minan nas. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah mereka orang-orang yang imannya hak, imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, riwayat Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman kalian, belum sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian, sesama muslim, sesama mukmin, sesama manusia, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Jangan pernah menganggap remeh amalan hablum minan nas, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahu adzim. Yang mafhumnya, tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agamanya? Pendusta agama dialah orang yang menghardik, tidak peduli dengan nasib anak yatim piatu di sekitarnya, dan dia tidak mau memberi makan orang fakir miskin. Shadaqallahu adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari Pak, 7 Oktober tahun 2023 dimulai Taufan Al-Aqsa, perang antara bumi Palestina dengan Zionis Israel laknatullah alaih setahun yang lalu. Sekarang sudah bulan Desember tahun 2024, yang berarti sudah setahun lebih saudara-saudara kita di bumi Palestina terjajah, digenosida, di bumi hanguskan. Bukan hanya gedung-gedungnya yang telah hancur lantah, bukan hanya rumah-rumah yang telah lenyap, namun tenda-tenda pengungsiannya pun masih dibombardir oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Sudahkah kita peduli dengan saudara kita di bumi Palestina? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Shadaqallahu adzim. Dalam Al-Quran Pak, 30 juz, 6.000 ayat lebih, 114 surat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan nama masjid yang namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yaitu Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dan Masjidil Aqsa di bumi Palestina. Maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa di Palestina sama dengan pentingnya dengan Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah yang di dalamnya ada Ka'bah Baitullah yang kita berkiblat kepadanya di saat sholat.
Bahkan dahulu kiblat sebelum ke Mekah adalah ke Baitul Maqdis di Palestina, kiblat pertama umat Islam. Coba Pak sejenak kita renungkan. Jika yang dibombardir bukanlah Masjidil Aqsa yang di Palestina, namun Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang di dalamnya ada Ka'bah Baitullah, kiblat kita salat, masihkah kita tidak peduli dengan nasib umat Islam yang sekarang kini terjajah oleh Zionis Israel laknatullah alaih? Jika kita belum peduli Pak, mari kita tingkatkan rasa kepedulian kita sehingga kita tidak dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa khulafa'ur rasidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa ulama'il alimin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika minallahi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberimu nikmat yang amat sangat banyak, maka laksanakanlah, dirikanlah, tegakkanlah salat yang 5 waktu dan berkurbanlah, berbagilah kepada sesamamu. Sungguh orang-orang yang membencimu, membenci solat, membenci kurban, membenci berbagi kepada sesama hablum minan nas, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil sirka wal musyrikin wa damil a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Palestina. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Syam. Allahumma ansuril islam wal muslimina fil Yaman. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi baladi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru ma yadhkurkum fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.